Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih semangat untuk belajar ya? Perkenalkan, nama Ibu Yesi Purnawanti. Saat ini Ibu akan menjelaskan materi modul 5 yaitu peta tubuhku. Mengapa kita penting mempelajari peta tubuhku? Karena kalian baik laki-laki maupun perempuan perlu untuk belajar tentang tubuh kalian dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan tubuh kalian, serta mengenali hal-hal tersebut sebagai bagian dari proses tumbuh kembang diri kalian. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada peta tubuhku ini. Yang pertama adalah kalian diharapkan untuk mengenal perkembangan tubuh kalian dan siap memasuki masa pubertas. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk berani mengungkapkan perkembangan situasi kesehatan reproduksi kalian dengan cara yang sederhana. Nah, untuk mencapai tujuan ini, coba kalian ingat-ingat, apa saja sih secara fisik dalam diri kalian, ada yang berubah nggak jika dibandingkan ketika kalian masih anak-anak? Coba diingat-ingat, apa saja atau bagian tubuh mana saja yang pada diri kalian yang berubah. Tadi kalian sudah memahami atau sudah mengenal bahwa ternyata dalam diri kalian itu ada perubahan fisik, yaitu baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, untuk sekarang, baik laki-laki maupun perempuan, ternyata tidak hanya fisik saja yang berubah. Ada hal lain yang bisa berubah, yaitu emosional. Selama masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan mengalami sejumlah perubahan non-fisik atau tidak berbentuk fisik, yaitu secara emosional. Mereka dapat merasa gembira di suatu saat, lalu mendadak marah, sedih, ataupun bingung di saat lainnya. Kemudian, mereka mengalami tekanan dari teman-temannya dalam berbagai hal. Misalnya, mereka dipaksa untuk meminum minuman keras, merokok, memiliki pacar, menonton film porno, berkumpul dengan teman hanya satu kelompok saja atau satu geng saja. Kemudian, secara emosional, baik laki-laki maupun perempuan, kalian akan memiliki rasa ketertarikan antara laki-laki dan perempuan dan mulai bermain hanya dengan teman yang sama jenis kelaminnya saja, karena mungkin kalian merasa malu ketika kalian bermain dengan lawan jenis. Nah, untuk selanjutnya, kalian tadi sudah mengetahui bahwa ketika kalian memasuki masa pubertas, kalian akan mengalami perubahan secara fisik dan emosional. Untuk sekarang yang akan dipelajari adalah bagaimana sih menyikapi perubahan-perubahan tersebut? Ya. Yang pertama, untuk perubahan fisik yang bisa kalian lakukan adalah pertama, baik laki-laki maupun perempuan dapat merawat tubuhnya dengan mandi setiap hari. Jangan lupa menggunakan sabun dan dibilas air untuk menghindari bau yang tidak sedap. Karena biasanya ketika kalian mengalami masa pubertas, kelenjar keringat kalian itu diproduksi lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, sangat penting untuk mengganti pakaian dalam ya, kayak CD pada laki-laki, dan menggunakan pakaian yang bersih setiap harinya untuk mencegah bau tidak sedap. Kemudian, anak laki-laki dapat mulai bercukur kumis dan janggutnya, sedangkan anak perempuan dapat mulai mencukur rambut halus di ketiak dan kaki. Kemudian, karena biasanya kalian mengalami jerawat pada muka kalian, maka disarankan untuk mencuci muka minimal 2 kali sehari. Jangan terlalu sering, karena ini akan mengikis kelenjar minyak pada muka kalian. Kemudian, untuk mengendalikan perubahan secara emosional, maka kalian harus bisa mengendalikan emosi dan menghindari tekanan dari teman.
Untuk mengendalikan emosi, ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan. Sebagai contoh adalah kalian bisa bermain di luar rumah supaya perasaannya lebih enak. Kemudian kalian juga bisa berbicara dengan orang dewasa atau siapa saja yang dapat dipercaya. Kalau sekarang kalian sudah di SMP, kalian bisa curhat pada wali kelas kalian atau guru BP. Nah, kemudian menuliskan hal-hal yang dirasakan dalam buku harian itu juga bisa membantu. Biasanya kalian sudah memiliki buku diary. Nah, kalian juga bisa menuliskan hal-hal yang dirasakan dalam buku harian tersebut untuk mengendalikan emosi kalian. Kemudian yang kedua, untuk menghindari tekanan dari teman, kalian bisa bicarakan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Jadi, kalau kalian tidak mau melakukannya, kamu bilang saja kamu tidak mau, karena kamu masih ingin fokus belajar dan tidak tertarik untuk mengikuti hal-hal yang negatif. Selanjutnya, kalian bisa minta saran kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa yang kalian merasa dekat atau dapat dipercaya. Kemudian kalian juga bisa melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebelumnya kalian sudah mempelajari apa yang dapat kalian lakukan supaya kalian bisa menanggulangi perubahan yang terjadi pada diri kalian baik secara fisik maupun emosional. Masa pubertas adalah masa di mana laki-laki dan perempuan mengalami banyak perubahan pada tubuh kalian dan situasi emosional kalian. Penting sekali untuk kalian mengenali perubahan-perubahan tersebut dan merasa nyaman dengan hal tersebut. Penting juga kalian mengetahui hal-hal yang harus kalian lakukan untuk menjaga dan merawat tubuh kalian, terutama bagian-bagian pribadi kalian, serta mulai mengolah emosi kalian dan kemampuan untuk menghindari dari paksaan teman. Oke, tadi kita sudah mempelajari modul 5 yaitu peta tubuhku. Adapun kesimpulan dari mempelajari peta tubuhku ini bahwa masa pubertas adalah masa di mana laki-laki dan perempuan mengalami banyak perubahan pada tubuhnya dan situasi emosionalnya. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.